Ini kan bagaimanapun adalah masjidnya keraton Kasepuhan atau Pakungwati nama sebelumnya. Nah, tentu ada unsur-unsur yang bersifat security atau safety dari pemimpin atau raja. Jadi dia nggak bisa terlalu terbuka seperti halnya pendopo ataupun gazebo yang orang bisa datang semaunya begitu. Jadi dia pintu yang sempit, rendah, kemudian itu juga bagian daripada aspek-aspek security dan safety bagi sang raja. Masjid ini diprioritaskan oleh Sunan Gunung Jati sebagai tempat pengesahan para wali. Cirebon merupakan daerah pesisir utara yang dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di kawasan Jawa Barat. Jejak peninggalan penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati di tanah Cirebon hingga kini masih berdiri kokoh. Ya, inilah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berdiri hampir 600 tahun lalu. Masjid Agung didirikan setelah pertemuan Dewan Wali Songo di Cirebon. Menurut Isman Pratama, arkeolog Universitas Indonesia, pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa diprakasai oleh Sunan Gunung Jati yang tak lain Raja Cirebon kedua. Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu merupakan masjid yang dipakai oleh para wali pada masa lampau, dan bahkan kisahnya itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu dibangun oleh 3 wali utama, ya, salah satunya adalah Sunan Gunung Jati, lalu ada Sunan Bonang dan ada Sunan Kalijaga. Jadi ketiga sunan itu melakukan upaya untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dalam rangka sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Menurut data Keraton Kasepuhan, awal berdiri ruangan utama Masjid Agung dibangun di atas lahan seluas 400 meter. Kala itu, Sunan Kalijaga berperan sebagai pimpinan proyek dan diarsiteki oleh Raden Sepat dan Raden Trepas. Dua arsitek tersebut merupakan tawanan mualaf yang berasal dari Majapahit dan menjadi senopati di Kerajaan Demak. Sementara itu, menurut Muhammad Cahyonovianto, peneliti arsitektur masjid tradisional, Sunan Kalijaga justru berperan sebagai arsitek dalam pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sunan Kalijaga sebagai pemuka agama, tentunya dia punya kepentingan untuk mengarahkan pembangunan masjid. Tetapi secara ketukangan, tentu ada orang yang lebih ahli, yang lebih memahami. Nah, dalam posisi kita sekarang hari ini, yang disebut arsitek itu ya seperti Sunan Kalijaga itu. Yang mengerjakan itu mungkin tukangnya gitu. Tapi dulu yang namanya arsitek itu dan pembangun itu jadi satu, yang merancang sekaligus membangun. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki 30 tiang utama di bagian dalam. Tiang-tiang berusia hampir 600 tahun ini masih terjaga keasliannya hingga kini. Kesederhanaan Masjid Agung justru mencerminkan kemegahan yang tersimpan dalam ukiran dinding di mimbar utama. Ukiran yang ada sejak awal berdirinya masjid memiliki filosofi tersendiri. Aas Ashari, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sang Cipta Rasa, memaparkan filosofi tersebut. Dalam juga ada 2 filsafat. Di dalam pengimaman itu ada ombak laut, gunung, dan matahari. Itu mungal, mangil, dan mungup. Manusia sudah masuk ke dalam Masjid Agung sini, sudah harus tunduk kepada aturan-aturan Allah. Mungal, Rahman Rahimnya Allah, ombak laut itu tidak bisa dihitung. Makanya gambarnya di atas pengimaman itu ada. Lalu mangil,
itu bentuknya gunung. Setiap manusia mau ibadah itu tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Masjid Agung Sang Cipta Rasa menganut arsitektur tradisional Jawa. Namun, ornamen dan ukiran masjid berasimilasi dengan budaya lain. Masjidnya itu denahnya itu bentuknya persegi panjang. Itu lebih cenderung kepada denah-denah rumah-rumah tradisional masyarakat Sunda misalnya. Kemudian tapi secara konstruksinya itu juga lebih cenderung ke arsitektur Jawa misalnya. Ornamentasinya itu ada sulur-suluran misalnya, kemudian ada teratai, itu juga ada elemen-elemen dari Majapahit. Jadi setiap aspek itu memang ada campuran ya, susah juga kalau misalkan kita bicara tentang prosentase atau kadar ya, karena ini memang mix ya. Arsitektur masjid tak lepas dari referensi bangunan sebelumnya. Bangunan candi dan tempat ibadah umat Hindu lebih dahulu menghiasi tanah Cirebon. Masjid yang ada di Jawa itu sebenarnya referensinya tuh sudah ada di kalau kita lihat di relief-relief candi. Jadi kalau kita lihat di relief candi itu bentuk atap yang piramid atau tajuk atau limasan. Ya, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu bentuk atapnya limasan, ataupun yang tipe kampung itu sudah ada di reliefnya candi. Jadi sebenarnya referensi mereka itu sudah ada pada arsitektur yang sebelumnya. Mereka tinggal mengadaptasi dan istilahnya itu mengakulturasi sesuai dengan kaidah Islam. Cirebon dikenal dengan perpaduan budaya dan etnis yang dapat menyatukan umat Islam dari berbagai kalangan. Saling toleran demi terwujudnya kerukunan umat. Sejumlah masjid peninggalan Wali Songo tidak menggunakan nama dari Timur Tengah. Lantas, apa makna dari nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa? Dan apa saja keunikan Masjid Agung tersebut? Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon dikelilingi dinding dan dilengkapi 6 pintu berbentuk gapura padu raksa. Gapura utama memiliki 2 daun pintu dengan hiasan candi laras. Ornamen ini salah satu bukti adanya percampuran budaya dan etnis di Cirebon. Ya, sebelum Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Jawa Barat, mayoritas masyarakat Cirebon beragama Hindu. Selain itu, Cirebon dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan dari berbagai negara termasuk Eropa. Masjid seluas 3.600 meter ini memiliki arti dalam filsafat Jawa. Aas Asari, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sang Cipta Rasa, memaparkan makna tersebut. Dan masjid ini diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Intinya Cipta Rasa itu sama dengan tepuk seliro, raba diri. Setiap orang yang masuk ke masjid ini harus punya pandangan man ana, siapa saya. Ila aina tadhabu, indak kemana saya. Makanya masjid juga ini penuh filsafat. Sementara itu, menurut Sultan Sepuh 14 Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Dipati Arif Natadiningrat, penamaan masjid yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghormati para pendahulunya yang beragama Hindu. Nah, itulah memperlihatkan bahwa bagaimana pada waktu itu Sunan Gunung Jati dalam syariat Islamnya tidak menggunakan tentunya langsung secara to the point dengan bahasa Arab, tapi bagaimana nama-nama. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan salah satu masjid yang menjadi inspirasi pembangunan masjid lainnya di Tanah Jawa. Masjid tanpa kubah menjadi ciri khas Masjid Cirebon. Sebagian besar masjid era Wali Songo maupun yang setelahnya itu adalah berbentuk piramida atau tajuk kalau dalam bahasa Jawa. Tetapi yang Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini berbentuk limasan. Jadi ada punggungnya, gitu, tidak bertemu di satu titik.
Masjid tua berarsitektur Jawa tradisional dengan ornamen kayu jati ini memiliki banyak keunikan. Pada ruang utama masjid terdapat 9 pintu masuk berukuran 1,5 meter. Menurut data masjid, jumlah pintu tersebut disesuaikan dengan adanya 9 wali songo sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Sementara, ukuran pintu kecil sebagai simbol penghormatan kepada masjid dan tunduk terhadap perintahnya. Namun dalam kajian arsitektur, Muhammad Cahyonovianto, peneliti arsitektur masjid tradisional, memiliki pandangan lain terhadap ukuran pintu masuk tersebut. Ini kan bagaimanapun adalah masjidnya keraton, Kasepuhan atau Pakungwati nama sebelumnya. Nah, tentu ada unsur-unsur yang bersifat security atau safety dari pemimpin atau raja. Jadi dia nggak bisa terlalu terbuka seperti halnya pendopo ataupun gazebo yang orang bisa datang semaunya begitu. Jadi dia pintu yang sempit, rendah, kemudian itu juga bagian daripada aspek-aspek security dan safety bagi sang raja. Keunikan lain yang dapat dijumpai setiap 1 pekan sekali adalah kehadiran 7 muazin yang melantunkan azan sebelum sholat Jumat. Tujuh muazin ini mengisahkan perjuangan Pangkuwati, istri pertama Sunan Gunung Jati, dalam menolak sihir dan memadamkan api. Ada mitos, ada menjangan wulung. Yang namanya menjangan wulung itu suatu makhluk yang warnanya merah. Saat itu di Cirebon, khususnya di Cirebon, itu lagi timbul wabah. Panas terik seperti tahun 96, malah lebih 96. Cirebon itu terjadi panas. Akhirnya karena atapnya rumbia, suhunya terlalu tinggi, terbakarlah. Itu zaman istri Sunan Gunung Jati, istri Nyimas Pakungwati. Kebakaran zaman saat itu, mobil pemadam kebakaran, belum ada apa. Akhirnya dengan cara diadanin 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak mati-mati, baru setelah 7 orang, itu api itu menikmati. Masjid berdinding bata merah ini selalu dipadati pengunjung. Tak hanya untuk melaksanakan sholat, banyak pengunjung datang hanya untuk mengambil air sumur para wali. Ya, inilah tempat wudhu yang digunakan para wali songo ratusan tahun silam. Air yang berasal dari sumur tua ini dipercaya memiliki tingkat keasaman tinggi. Sementara itu, Aas Azari, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung, mengungkapkan hasil penelitian pada tahun 1980-an, menyatakan air tersebut aman untuk diminum secara langsung. Namun, seiring perkembangan zaman, tingkat keasaman air semakin berkurang dan tidak disarankan untuk diminum secara langsung. Mayoritas warga percaya bahwa air sumur tersebut dapat membawa berkah. Tak hanya itu, mitos keberkahan lain terdapat pada tiang saka tatal pertama, hasil karya Sunan Kalijaga. Tiang saka tatal terbuat dari serpian kayu yang disatukan dengan menggunakan getah kayu damar dan diikat dengan ijuk. Hingga kini masih ditemui sajian di tiang saka tatal tersebut. Namun pihak Dewan Kemakmuran Masjid prihatin dengan mitos tersebut karena dapat menimbulkan kemusyrikan. Sisi lain Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang tak kalah menarik perhatian adalah pengukuran waktu sholat yang bernama istiwa. Pengukuran waktu sholat bertumpu pada waktu zuhur ketika matahari bergeser ke arah barat kurang lebih 8 derajat. Pengukuran waktu sholat ini dibuat sejak pertama kali Masjid Agung berdiri. Hingga kini, waktu sholat disesuaikan dengan waktu istiwa yang berseling 5 hingga 30 menit dengan waktu Indonesia Barat.
Cirebon memiliki masjid agung yang menyimpan sejarah peradaban Islam di Jawa Barat. Namun, 50 tahun sebelum Masjid Agung Sang Cipta Rasa berdiri, Cirebon memiliki masjid tua bernama Panjunan Merah. Seperti apakah kondisi masjid tua tersebut yang bertahan hingga kini? Inilah masjid tertua Cirebon yang dibangun pada tahun 1480 oleh Sunan Gunung Jati. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Merah Panjunan. Nama Panjunan diambil dari Pangeran Panjunan yang tak lain paman dari Sunan Gunung Jati. Nasiruddin, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Merah Panjunan, memaparkan nama awal masjid tersebut. Beliau, Kanjeng Sunan Gunung Jati, menamakan masjid ini dengan nama Masjid Al-Atiyah, yang berarti sebuah hadiah atau sebuah cindramata. Akan tetapi pada saat itu logat Arab belum begitu dikenal oleh masyarakat Cirebon, maka masjid ini lebih dekat namanya dengan nama Masjid Merah. Setelah 3 tahun berdiri, Sunan Gunung Jati melimpahkan kepengurusan Masjid Merah kepada pamannya, Pangeran Panjunan. Kala itu, Sunan Gunung Jati bertahta Raja Cirebon kedua dan fokus menyebarkan Islam secara meluas di wilayah Cirebon. Masjid Merah Panjunan menjadi saksi penyebaran Islam oleh para wali songo. Ya, di masjid inilah para wali songo melakukan musyawarah. Masjid ini diprioritaskan oleh Sunan Gunung Jati sebagai tempat pengesahan para wali. Tidak hanya wali songo pada saat dan zamannya, akan tetapi para wali-wali yang lain juga disahkannya di sini di Masjid Merah ini. Karena pada saat itu Sunan Gunung Jati menempati posisi kewalian sebagai rajanya para wali, sehingga beliau dikenal dengan nama julukan Kutbus Cirebon, ya, kutubnya Cirebon. Masjid Merah Panjunan memiliki perpaduan arsitektur Jawa tradisional, Cina, dan Timur Tengah. Pada setiap sisi, bangunan masjid memiliki makna dan sejarah peradaban Islam. Setiap ruas bangunannya Sunan Gunung Jati pastinya mempunyai sebuah arti atau makna atau filosofi, yang mana filosofi itu sebagai pelajaran atau sebagai hikmah buat masa depan, generasi penerus masa depan. Salah satu dari sebagian banyak ruas adalah ditempelkannya piring-piring Cina yang ada di sini sebagai bukti sejarah bahwasannya Sunan Gunung Jati syiar Islamnya tidak hanya di tanah Jawa, akan tetapi beliau syiar Islamnya itu sampai di luar Jawa, sampai ke negeri Cina. Sementara itu, Muhammad Cahyonovianto, peneliti arsitektur masjid tradisional, memaparkan perpaduan budaya dalam gaya arsitektur Masjid Cirebon. Secara prinsip itu kita sebut sebagai eklektisisme ya, atau bahasa lainnya itu sinkretisme. Jadi percampuran dari berbagai unsur atau budaya yang sebelumnya, kemudian diolah di situ menjadi gaya tersendiri. Jadi misalkan kalau di masjid baik Panjunan maupun yang Sang Cipta Rasa itu ada pengaruh Majapahit, ada Hindu, ada kemudian tentunya dari Jawa ada, dan dari Sunda juga ada. Jadi gayanya campuran memang. Bangunan yang masuk dalam cagar budaya ini masih terjaga keasliannya hingga kini. Ya, dinding bata merah yang mengelilingi bangunan masjid ini tak pernah tergantikan sejak 600 tahun lalu. Namun, dinding bata merah tersebut mengalami pengecatan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1980-an dan tahun 2004.
Bangunan masjid yang diberi dinding tersebut sebagai benteng keliling dan menjadi ciri khas Masjid Tua Cirebon. Saya bandingkan antara berbagai masjid era Wali Songo gitu ya, bahkan sampai Mataram, memang bentuk yang ada semacam kayak benteng keliling gitu, tembok tebal itu memang di Cirebon ini saja gitu loh. Jadi dia sebenarnya kan kalau bentuk rumah tradisional di Jawa itu kan limasan ataupun tajuk ataupun yang kampung atau itu kan sebenarnya dia open pavilion atau terbuka, seperti halnya gazebo gitu loh, tanpa dinding ya gitu kan. Kemudian ketika dia menjadi fungsi masjid yang lebih istilahnya lebih membutuhkan privat, maka dia diberi penutup. Seperti masjid tua lainnya, untuk menentukan waktu sholat, Masjid Panjunan menggunakan pengukuran waktu istiwa. Pengukuran waktu sholat yang bertumpu pada waktu zuhur, ketika matahari bergeser ke arah barat kurang lebih 8 derajat. Keberadaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid Panjunan menjadi salah satu bukti peradaban Islam di tanah Cirebon sejak 600 tahun lalu. Jejak peninggalan Wali Songo tersebut masih terjaga keasliannya hingga kini. Bangunan yang masuk dalam cagar budaya ini sepatutnya terus lestari.